Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, cos X min sin X sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita tulis di sini ya. Nah, yang pertama cos X min sin X sama dengan 1. Kita tentukan dulu ABC-nya ya. A-nya itu koefisiennya sin ya, koefisiennya sin. Ingat jangan sampai kebalik ABC-nya ya. C-nya itu yang di ruas kanan ya. Konstanta yang di ruas kanan. Berarti A-nya itu negatif 1, B-nya itu koefisien cos berarti 1 juga ya. Kemudian C-nya ini konstanta yang di ruas kanan 1. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan K-nya ya. K-nya itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya, berarti sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, sama dengan akar 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 juga, berarti akar 2 ya. Ini K-nya. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan alfa. Alfanya itu rumusnya apa? Alfanya itu rumusnya arkes tangen A per B. Arkes tangen A per B. Ya, arkes tangen A per B. A-nya itu negatif 1, B-nya itu 1. Berarti sama dengan arkes tangen berapa? Min 1 dibagi 1, negatif 1. Nah, tangen berapa yang hasilnya negatif 1? Tangen yang hasilnya negatif itu berarti ada di kuadran berapa saja? Kuadran 2 dan kuadran 3. Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Kuadran 2 dan kuadran 4. Ini nilai tangen yang hasilnya negatif. Lalu kita menggunakan yang mana? Yang di kuadran 2 atau kuadran 4? Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya. Kita lihat A dan B-nya. Sini A, ini B. Ya, lah berarti kalau misalkan di sini A dan B-nya sama-sama positif ya. Kuadran 1 berarti untuk A dan B yang positif ya. Kemudian kuadran 2 berarti A-nya positif ya. Lah B-nya berarti kalau B-nya di sini B-nya negatif. Kuadran 2 untuk yang A positif, B-nya negatif. Kuadran 3 berarti A-nya negatif, B-nya negatif juga ya. A-nya negatif, B-nya negatif. Kemudian kuadran 4 A-nya berarti di sini ya, berarti A-nya negatif, B-nya di sini positif. Kita lihat A dan B-nya. A-nya di sini A-nya negatif, B-nya positif. A-nya negatif, B-nya positif. Berarti di kuadran 4. Ini kuadran 4. Berarti tangen berapa di kuadran 4 yang hasilnya negatif 1? Tangen 315. Begitu ya. Ini kan berarti saya ulangi kembali, kamu harus lihat ini. Untuk menentukan alfa, kamu harus lihat ini. Ya, harus lihat ini. Nah, untuk ini A-nya ya, kuadran 4 itu untuk A-nya negatif, B-nya positif ya. Karena di sini A-nya negatif, B-nya positif, berarti berada di kuadran 4. Lah, tangen berapa yang hasilnya negatif 1 yang berada di kuadran 4? Kuadran 4 berarti 315 derajat. Lalu setelah ini kita rubah bentuk soal yang di sini, kita rubah menjadi K cos X min alfa sama dengan C ya. Nah, terus kita masukkan K-nya berapa K? K-nya itu akar 2 cos X min alfanya 315, C-nya 1. Nah, berarti cos X min 315 derajat sama dengan, ini pindah ruas ya. Ini kan karena perkalian berarti pindah ruas jadi pembagian. Ya, kalau ini berarti kalikan akar 2 per akar 2. Berarti cos X min 315 derajat sama dengan, ini kan sama dengan berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu cos berapa? Cos 45.
Nah, karena di sini sudah sama-sama cos, untuk penyelesaian yang pertama, karena ini sudah sama-sama cos, ingat untuk penyelesaian yang pertama berarti X sama dengan ini ya, X1 sama dengan P1 plus K kali 360 kan ya. Nah, karena di sini X min 315, berarti di sini ditulis X min 315 gitu. Sama dengan P-nya berapa? 45 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Jadi ingat, di sini X1, kalau di soalnya itu X min 315 ya kita tulis X min 315. Di sini misalkan 2X ya di sini ditulis 2X begitu. Ya, ini coba kalau K-nya kita ganti menggunakan 0 ya. Kalau K-nya 0, berarti jadinya apa? X min 315 sama dengan 45 plus 0 ya. Berarti X-nya sama dengan, ini pindah ruas ke sana jadi 315 plus 45 berarti berapa? 360 derajat. Begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, karena ini penyelesaian yang pertama, penyelesaian yang keduanya kan X2 sama dengan min P ya. Min P plus K kali 360 derajat. Karena di sini X min 315 berarti di sini ditulis X min 315 juga. Min P, P-nya kan 45, berarti min 45 ditambah K kali 360 derajat. Misalkan K-nya 0 juga. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan X min 315 derajat sama dengan min 45 tambah 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 315 dikurangi 45. Berapa? X sama dengan 270 derajat. Udah. Ya, ada lagi apa enggak? Misalkan K-nya 1. Kalau K-nya 1 ya berarti ya coba ya. Kalau di sini K-nya 1, coba. Kalau ini ya, ini enggak apa-apa. Di sini ya apa-apa. Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti ini kita rubah menjadi 1. Berarti X min 315 derajat sama dengan 45 ditambah 1 kali 360 berarti 360 ya. Berarti di sini X sama dengan lebih ya. Berarti di sini kan 720 malah lebih ya. Berarti bukan. Terus kalau di sini K-nya 1. Berarti kita ganti K-nya dengan 1. Berarti X min 315 sama dengan min 45 derajat ditambah 360 ya. Berarti X sama dengan 315 dikurangi 45 ditambah 360. Oh, sudah lebih juga, lebih dari 360. Berarti yang digunakan ini. Berarti himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 270 dan 360. Begitu ya. Ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah kita tulis di sini. Nah, langkah yang pertama kita tentukan ABC-nya. A-nya itu kok koefisiennya sin X berarti 1, B-nya itu koefisien cos X berarti akar 3, terus C-nya itu konstanta yang di ruas kanan. Ini sudah di ruas kanan ya, berarti akar 2. Kemudian kita lanjut untuk mencari K-nya. K-nya itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya, A-nya itu sama dengan 1 kuadrat, B-nya itu akar 3. Akar 3 kuadrat berarti sama dengan akar 3 kuadrat itu kan 3. 1 tambah 3 berarti 4. Berarti akar 2. Kemudian selanjutnya kita tentukan alfanya. Alfanya itu berarti arkes tangen A per B. A-nya itu 1, B-nya itu akar 3. Ya, berarti sama dengan ini kan berarti di
rasionalkan ya, 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan arkas tangan sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Nah, karena ini positif semua, kalau positif semua itu berarti di kuadran A dan B-nya itu kan positif semua, berarti di kuadran 1. Tangan berapa? Tangan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3? Sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30 ya. Jadi alfanya itu 30 derajat. Kemudian selanjutnya kita rubah dari soal ini ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C ya. K-nya itu akar 2. Ini 2 ya. Akar 4 itu 2. K-nya itu 2, terus cos X min alfanya itu 30 derajat sama dengan C-nya itu akar 2. Nah, kemudian 2-nya pindah ruas ya. X min 30 derajat sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu sama saja setengah akar 2. Nah, berarti cos X min 30 derajat sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Cos 45 derajat ya. Terus kemudian selanjutnya langsung ke penyelesaian yang pertama. Penyelesaian pertama karena di X min 30 kita tulis X min 30 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 360. Kita gunakan ini pindah ruaskan dulu tidak apa-apa. Berarti X sama dengan 30 derajat plus 45 derajat plus K kali 360. Berarti berapa? X sama dengan 75 derajat plus K kali 360. Baru kita rubah K-nya, misalkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan 75 derajat. Kalau K-nya 1, lebih dari 360 ya, berarti tidak usah. Kemudian penyelesaian yang kedua, X min 30 derajat, karena di sini cos berarti min P ya, berarti min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Misalkan min 30-nya mau kita pindah ruaskan, berarti 30 derajat min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti negatif ya, salah. Kemudian misalkan kita K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti X sama dengan min 15 ditambah 360 ya. Berarti berapa? 345 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 75 derajat dan 345 derajat. Ini untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2 untuk X-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Ya. Ini. Berarti A-nya kita tentukan A-nya koefisien sin berarti 1, B-nya koefisien cos berarti akar 3, C-nya konstanta akar 2. Ya, kalau misalkan C-nya belum ada di ruas kanan berarti kita pindah ruaskan. Begitu. Terus kita menentukan K-nya. K-nya itu berarti sama dengan 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat ya. Berarti sama dengan tadi ya. Berarti ketemunya akar 4 sama dengan 2. Kemudian alfanya itu mohon maaf, untuk yang nomor 3 itu soalnya min ya, di sini min, mohon maaf. Akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2. Ya, berarti A-nya negatif 1 ya. Berarti di sini negatif 1. Itu alfanya berarti arkas tangan min 1 per akar 3. Berarti kan sama dengan min sepertiga akar 3 kan. Ya, berarti berapa? Berarti di sini arkas tangan min sepertiga akar 3. Berarti di kuadran berapa? Kalau A-nya negatif, B-nya positif. Dilihat lagi pembahasannya yang tadi yang nomor 1. Ya. Untuk A-nya negatif, B-nya positif. Berarti di kuadran 4. Ya. Di kuadran 4. Kuadran 4 berarti tangan berapa hasilnya? 330.
Gitu. Terus selanjutnya kita rubah ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C. K-nya itu 2 cos X min 330 derajat sama dengan akar 2. Berarti di sini cos X min 330 derajat sama dengan setengah akar 2 ya. Berarti hampir sama seperti yang nomor 2. X min 330 derajat sama dengan cos 45 derajat. Berarti untuk penyelesaian yang pertama itu X min 330 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 360 ya. Terus selanjutnya berarti X kita pindah ruaskan ke sana. Berarti 330 ditambah 45 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 375 ditambah K kali 360 derajat. Misalkan kita rubah K-nya menjadi min 1. Berarti X sama dengan 375 dikurangi 360 ya. Berarti sama dengan 15 derajat. Ya, untuk penyelesaian yang kedua berarti X min 330 derajat karena cos berarti kan min P ya. Berarti min 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Ya, pindah ruaskan 330-nya. Berarti 330 min 45 plus K kali 360 derajat ya. Berarti X sama dengan 285 ya. 285 derajat plus K kali 360 derajat. Kita rubah K-nya misalkan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 285. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ketemunya 15 derajat dan 285 derajat. Begitu. Ini untuk pembahasan soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4, akar 3 cos X min sin X sama dengan negatif 1. Untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal bentuk yang seperti ini, kita tentukan A, B, C-nya. A-nya itu koefisien sin, berarti negatif 1. B-nya itu koefisien cos, berarti akar 3. C-nya itu konstanta, negatif 1. Ya, terus kita menentukan K-nya. K-nya itu akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti A-nya negatif 1. Negatif 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 1 ditambah 3. Berarti akar 4. Akar 4 itu 2. Terus selanjutnya kita tentukan alfanya. Alfanya itu adalah arkes tangen A per B. Ya, arkes tangen A per B. Arkes tangen A per B berarti arkes tangen A-nya negatif 1, B-nya akar 3 ya. Kita rasionalkan berarti akar 3 per akar 3 ketemunya min 1/3 akar 3. Berarti tangan berapa yang hasilnya negatif 1/3 akar 3 dengan A-nya negatif, B-nya positif. Kalau A-nya negatif, B-nya positif berarti berada di kuadran 4 ya. Kuadran 4. Kuadran 4 yang hasilnya negatif 1/3 akar 3 itu tangan berapa? Tadi sepertinya sudah ya. Sudah pernah ya. Berarti tangan berapa? 330 derajat. Nah, ini 330 sudah. Kemudian kita lanjut kita rubah soalnya ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Dengan K-nya itu 2, berarti 2 cos X min 330 derajat sama dengan C-nya itu negatif 1. Berarti cos X min 330 derajat sama dengan min 1/2. Ya, di sini min 1/2. Cos berapa yang hasilnya min 1/2? Yaitu cos 6. Berarti setengah itu kan berarti cos 60 ya. Cos 60. Tapi kalau ingat untuk cos min alfa itu sama dengan cos alfa loh ya. Jadi kalau sin dan tangen sih, kalau misalkan sin min alfa ya, untuk sin min alfa berarti sama dengan min sin alfa ya.
untuk tangen min alfa itu juga sama dengan min tangen alfa ya. Jadi kalau misalkan di sini kita rubah, kalau misalkan sin bentuknya sin kita rubah menjadi misalkan sin min 30 ya boleh, karena sin min 30 itu sama dengan min sin 30. Tapi untuk cos itu tidak boleh, karena cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti cos berapa yang hasilnya negatif setengah? Coba. Berarti di kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan bisa kuadran 2. Kalau kuadran 1 itu yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Berarti kalau kuadran 2 berarti cos 120. Kita rubah menjadi cos 120. Berarti sudah sama-sama cos ya. Berarti untuk penyelesaian yang pertama itu adalah x min 330 sama dengan 120 plus k kali 360. Ya, kita pindah ruaskan tidak apa-apa, berarti 120 plus 330 ditambah k kali 360. Ya, berarti x sama dengan 450 ya. Ditambah k kali 360 derajat. Misalkan k-nya min 1 ya. Kalau k-nya min 1 berarti x sama dengan 450 dikurangi 360 ya. Karena min 1 kali 360 sih, berarti x-nya sama dengan 90 derajat. Ya, kemudian untuk yang penyelesaian yang kedua itu min P. X min 330 sama dengan min 120 plus K kali 360. Berarti X sama dengan pindah ruas 330 dikurangi 120 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 210 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Kita misalkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 210 derajat. Berarti kita ketemu himpunan penyelesaiannya itu 90 dan 210 derajat. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, pertanyaannya akar 3 cos x min 3 sin x min 2 akar 3 sama dengan 0 untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Lah di sini karena konstantanya belum ada di ruas kanan, kita pindah ruaskan dulu. Berarti akar 3 cos x min 3 sin x sama dengan pindah ruas jadi positif ya, 2 akar 3. Begitu, setelah ini kita tentukan A, B, C-nya. A-nya berarti negatif 3, B-nya itu akar 3, C-nya itu 2 akar 3. Ingat, jangan sampai kebalik A dan B-nya. Ya, kita tentukan K. K itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti akar min 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti akar 9 ditambah 3. Akar 2. Ya, terus selanjutnya alfa. Alfanya itu berarti arkes tangen min 3 per akar 3 ya. Ini dirasionalkan berarti kalikan akar 3 per akar 3 berarti ketemunya berapa? Min 3 per 3 akar 3 ya, berarti min akar 3 ya, min akar 3. Untuk A nya negatif, B nya positif berarti berada di kuadran 4. Kuadran 4 yang hasilnya negatif akar 3 itu berapa? Tangen berapa? Tangen yang hasilnya akar 3 berarti tangen 60. Ya, tangen 60 berarti 300 ya. 300 derajat. Gitu ya. Terus selanjutnya kita rubah ke bentuk K cos x min alfa sama dengan C. K-nya ketemunya 2 akar 3, cos x min alfanya 300 derajat, C-nya itu adalah 2 akar 3. Berarti cos x min 300 derajat, 2 akar 3 dibagi 2 akar 3 berarti 1 ya. Cos x min 300 derajat, cos berapa yang hasilnya 1? Berarti cos 0 derajat. Setelah itu kita masuk ke penyelesaian yang pertama, itu adalah x min 300 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360
derajat. Kalau misalkan ini pindah ruas dulu ya. Berarti X sama dengan 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 300. Kalau K-nya 1 lebih. Kalau K-nya negatif 1 berarti negatif ya hasilnya, berarti tidak bisa. Untuk penyelesaian yang kedua, karena di sini 0 berarti kan negatif 0 sama saja ya hasilnya ya. Berarti himpunan penyelesaiannya ketemunya 300 saja. Kita lanjut yang nomor 6, sin X. Nomor 6 ya. Sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Untuk X-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Kita tentukan A-nya. A-nya koefisien sin berarti 1 ya. B-nya itu koefisien cos berarti min akar 3. Kemudian C-nya itu konstanta. Karena ini sudah di ruas kanan tidak usah dipindah ruas. Berarti akar 2. Kita tentukan K. K itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti sama dengan akar 1 plus min akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 1 plus 3. Berarti akar 4, 2. Nah, terus alfa. Alfanya itu arkes tangen A per B. A per B. Berarti arkes tangen A-nya itu 1, B-nya itu min akar 3. Ini dirasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3 berarti min 1/3 akar 3 ya. Ini untuk A-nya yang positif, B-nya yang negatif, berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 yang hasilnya min 1/3 akar 3 itu tangen berapa? Tangen 150 ya. Berarti alfanya 150 derajat. Kemudian kita rubah menjadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. K-nya itu 2. Berarti cos X min alfanya itu 150 tadi ya ini. Terus C-nya itu akar 2. Berarti kita pindah ruaskan, berarti X min 150 sama dengan pindah ruas jadi setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu cos berapa? Cos 45. Berarti di sini cos 45. Jadi untuk penyelesaian yang pertama itu adalah X min 150 derajat sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat. Kita pindah ruaskan ya, karena negatif pindah ruas jadi positif. Tambah 45 plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 195 ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti ketemunya X-nya 195 derajat. Ya, untuk penyelesaian yang kedua X min 150 untuk cos berarti negatif ya. Berarti min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti pindah ruas bisa di plus 150 min 45 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 105 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 105. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 105 dan 195 derajat. Ini. Untuk yang nomor 7, 2 cos X ditambah 2 sin X sama dengan akar 2 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini ya, berarti A-nya itu 2, ini ya, B-nya itu 2 juga, terus C-nya konstanta, berarti akar 2. K-nya berarti sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. 2 kuadrat plus 2 kuadrat berarti akar 4 ditambah 4 akar 8. Akar 8 itu berarti 2 akar 2 ya. Terus alfanya itu arkes tangen A per B ya. Arkes tangen A-nya itu 2, B-nya itu 2 berarti sama dengan ini 1 ya. Karena ini A dan B-nya positif berarti di kuadran 1.
kuadran 1 yang hasilnya 1 berarti tangan 45 derajat. Kemudian kita rubah menjadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. K-nya itu 2 akar 2 cos X min 45, C-nya itu akar 2. Berarti cos X min 45 derajat. Ini akar 2 dibagi akar 2 ya. Berarti sama dengan akar 2 per 2 akar 2 ya. Nah, berarti setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60 derajat. Berarti untuk penyelesaian yang pertama, karena di sini X min 45 ya. Berarti di sini 60 P-nya 60. K kali 360 derajat. Terus selanjutnya pindah ruas, berarti X sama dengan 60 plus 45 plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya 105 plus K kali 360. Kalau K-nya 0, berarti ketemunya X-nya 105. Terus yang penyelesaian yang kedua, berarti X min 45 derajat sama dengan negatif 60 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti ini X sama dengan pindah ruas 45 min 60 plus K kali 360. Kalau K-nya 1 berarti X-nya min 15 ditambah 360 ya. Berarti ketemunya 345. Berarti HP-nya ketemunya 105 dan 345. Ini. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 8, akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, berarti kita tentukan A-nya. A-nya itu berarti akar 6, B-nya itu akar 2, C-nya itu 2. Ya, berarti K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar akar 6 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 6 plus 2 ya. Berarti akar 8, 2 akar 2. Terus alfanya itu arkes tangen A per B. Berarti arkes tangen akar 6 per akar 2. Berarti akar 6 kan akar 2 kali akar 3 ya. Ini akar 2. Berarti sama akar 3. Tangan berapa? A-nya positif, B-nya positif. Berarti kuadran 1. Kuadran 1 akar 3. Berarti tangan berapa? Terus selanjutnya kita rubah ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C. K-nya 2 akar 2 cos X min 60 derajat, C-nya 2. Berarti cos X min 60 derajat sama dengan 2 per 2 akar 2. Ini akar 2 per akar 2 berapa? Berarti setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 berarti cos 45. Ini cos 45 derajat ya. Berarti penyelesaian yang pertama X min 60 sama dengan 45 ditambah K kali 360. Terus 60-nya pindah ruas, berarti 60 plus 45 ditambah K kali 360 derajat. Kalau misalkan K-nya kita rubah jadi 0, berarti X-nya sama dengan 60 tambah 45 tambah 0 ya, berarti 105. Untuk penyelesaian yang kedua berarti P-nya negatif ya. Berarti ini pindah ruas kan, berarti X sama dengan 60 plus min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti sama dengan X 15 ya. Ditambah K kali 360 derajat.
Kalau misalkan K-nya 0 berarti ketemunya X-nya 15 derajat. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu adalah 15 dan 105 derajat. Nah, ini pembahasan yang nomor 8. Kemudian untuk yang nomor 9, kita langsung ke yang nomor 10 ya. Akar 3 sin X dikurangi cos X sama dengan akar 3 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini A-nya berarti sama dengan min akar 3, B-nya itu sama dengan min 1, C-nya itu adalah akar 3. Kita tentukan K-nya itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti akar min akar 3 kuadrat plus B kuadrat. Berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 3 plus 1. Berarti 2 ya. Alfanya arcus tangan A per B. Berarti arcus tangan min akar 3 per min 1. Berarti negatif sama negatif berarti kuadran 3 ya. Berarti ini arcus tangan akar 3. Akar 3 itu di kuadran 3 itu tangan berapa? Tangan berapa? Berarti 240 ya. Baru kita rubah menjadi K cos X min alfa sama dengan C. K-nya itu 2 cos X min 240, C-nya itu akar 3. Berarti cos X min 240 derajat sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu cos berapa? Cos setengah akar 3 itu adalah cos 30. Cos 30. Untuk penyelesaian yang pertama itu X min 240 derajat sama dengan 30 plus K kali 360 ya. Kita rubah K-nya menjadi 0. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan 240 plus 30 plus 0 ya. Berarti X-nya 270. Penyelesaian yang kedua berarti X min 240 sama dengan min 30 kali 360. Kita rubah K-nya 0. Berarti X sama dengan 240 pindah ruas ya. Min 30 plus 0 berarti X-nya 210. HP-nya berarti 210 dan 270. Untuk latihan soal tentang persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Silakan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.